Orang-orang yang mempelajari ilmu filsafat tanpa mempelajari ilmu agama, nah kadang-kadang punya keyakinan begitu. Cukup dengan ilmu saja, tanpa beramal orang bisa selamat. Tapi kata Imam Ghazali, nggak begitu. Orang tuh harus punya ilmu dan punya amal. Contohnya gini. Ketika nanti manusia masuk ke dalam kubur, pertanyaan di dalam kubur itu kan, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Nah, semua pasti bisa jawab, adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kan satu ilmu. Ketika ditanya siapa Tuhanmu? Allah. Tuhan ilmu berarti. Bisa jawab, bisa. Ketika ditanya man nabiyuka, siapa nabimu? Nanti dalam kubur, maka jawabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditanya lagi, di mana kiblatmu? Ya, ini Ka'bah. Pasti semua bisa jawab, kiblat kita adalah Ka'bah. Siapa imammu? Al-Quran. Semua bisa jawab. 4 pertanyaan ini, nih lagi masih hidup gini bisa jawab. Tapi di dalam kubur bisa nggak? Oh bisa Beb, saya kan tahu pertanyaannya itu udah 4 dan saya pasti bisa jawab. Sayangnya di dalam kubur yang menjawab itu bukan ilmu kita, tapi amal kita. Kalau buat jawab semua bisa. Nah, oh tahu kalau orang mau meninggal dunia tuh bagusnya sebut syahadat atau mengagungkan Allah, la ilaha illallah, Allahu akbar ketika ingin meninggal dunia sakaratul maut. Iya. Semua tahu. Tapi apa semua bisa melakukan itu? Belum tentu. Kenapa? Karena yang bisa melakukan itu bukan ilmu kita, tapi amal kita. Yang bisa menjawab man rabbuka, man nabiyuka, man imamuka, man kiblatuka, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, siapa imammu, di mana kiblatmu, itu semua nanti amal kita yang jawab, bukan ilmu kita. Makanya kata Imam Ghazali, beramal. Kalau cuma ngandelin ilmu aja, duduk di majelis taklim tapi nggak diamalin. Duduk di majelis taklim tapi nggak diamalin. Iya dapat fadilah duduk majelis taklim. Dapat didoakan oleh para malaikat, didoakan oleh para yakni binatang-binatang di laut, ikan-ikan di laut, semua mendoakan orang-orang yang menuntut ilmu. Tapi alangkah lebih bagusnya ketika keluar dari majelis ilmu bertambah amal-amal solehnya. Nah itu dia. Maka akan menjadi lebih bagus lagi orang tersebut. Maka pertanyaan yang 4 ini di bulan lalu sering ana bahas di mana-mana. Pertanyaan 4 ini man rabbuka, man nabiyuka, man kiblatuka, man imamuka. Ini adalah pertanyaan yang semua tahu, tapi nggak semua bisa jawab nanti dalam kubur. Caranya gimana biar kita bisa jawab di dalam kubur? Yang pertama, ketika ditanya man rabbuka, siapa Tuhanmu? Maka jawabannya Allah. Maka ketika dia sebelum meninggalnya sering menyebut nama Allah, pasti di dalam kubur dia bisa. Artinya apa? Banyak berzikir. Minimal istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Sendiri kita istighfar. Minimal 100 setiap hari. Nah maka kita bisa pasti jawab pertanyaan pertama, man rabbuka. Ketika ditanya siapa nabimu? Orang yang masih hidupnya jarang sholawat sama Nabi, mana mungkin dia bisa jawab? Maka sering sebut nama Nabi Muhammad. Artinya apa berarti? Banyak sholawat lah. Di dunianya berarti harus ketika masih hidup maka harus banyak sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sama 100 kali juga. Yang ketiga, di mana siapa imammu? Al-Quran. Kemarin di Jakarta, di Bogor, kita demo semuanya. Ketika Al-Quran dibakar, sama di Belanda disobek-sobek, di mana lagi? Swiss ya, Swedia, di Swedia dibakar. Nah, kita semua demo, tapi di antara yang demo tersebut mungkin ada yang setiap harinya nggak baca Quran. Maka ketika ditanya siapa imammu? Al-Quran. Siapa imammu? Al-Quran. Maka hendaknya jadikan Al-Quran ini petunjuk hidup kita, dan hendaknya kita baca setiap hari itu Al-Quran.
Minimal kita baca surat-surat ya, ataupun satu lembar Al-Quran kita baca setiap hari. Ataupun tumbuh baca Yasin, baca Waqiah, Tabarak, itu yang kita baca setiap hari. Ya. Kemudian di mana kiblatmu? Maka hidupkanlah sholat-sholat sunnah. Ataupun hidupkan sholat tahajud. Nih, 4 ini yang harus kita laksanakan setiap hari. Maka kita bisa jawab nanti pertanyaan di dalam kubur. Kalau ilmunya semua yakin, Anda tahu semua ilmunya, ya kan? Jawabannya Allah, jawabannya Nabi, imamnya Al-Quran, kiblatnya ya Ka'bah, bisa semua udah jawab. Kalau ibaratnya kalau tes tulisan itu semua pasti bisa jawab, ya? Pasti semua nilainya 100, ya, karena tinggal nulis, ilmunya ada di otak. Ya, tetapi kalau nanti di akhirat bukan ilmu yang menjawab, tapi adalah amal-amal kita.